Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 14 Januari 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, sebanyak 68 mahasiswa Universitas HKBP Nomensen dari berbagai jurusan diamankan petugas Satreskrim Polrestabes Medan usai terlibat bentrokan di kawasan Jalan Dorowati, Kota Medan. Bentrokan yang terjadi pada dini hari disinyalir dipicu oleh permasalahan internal di dalam kampus. Dengan bersenjata kayu, kembang api hingga batu, kedua kelompok mahasiswa Universitas HKBP Nomensen ini terlibat saling serang. Akibat bentrokan ini, beberapa rumah warga dan warung di sekitar lokasi kejadian terkena imbas lemparan batu hingga mengalami kerusakan. Petugas Sabara dan Satreskrim Polrestabes Medan yang tiba di lokasi langsung mengamankan sebanyak 68 mahasiswa dari berbagai jurusan yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Petugas juga turut menyita barang bukti berupa batu dan kayu yang digunakan dalam bentrokan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan, meski diamankan, puluhan mahasiswa ini tidak ditahan dan hanya membuat surat perjanjian, serta sepakat tak menempuh jalur hukum dan dijamin oleh pihak universitas. Kejadian tersebut terjadi saling lempar antar mahasiswa sesama mahasiswa dari Universitas Nomensen yang diambil dari lahan kemudian dilakukan. Pemirsa, guna mendukung kesuksesan F1 H2O di Danau Toba, panitia telah menyediakan 1.300 kamar hotel untuk menampung para peserta, ofisial dan juga wisatawan. Jika dilihat dari jumlah wisatawan yang diperkirakan berkunjung ke Bali G saat perhelatan akbar Formula One Superboat, jumlah sarana akomodasi tidak akan mampu menampung seluruh wisatawan yang ada. Panitia F1 H2O dari Kemenko, Marves, mengatakan bahwa ada 3 hotel berbintang yang sudah dipersiapkan untuk menampung para peserta official dan tamu VIP di Bali G. 3 hotel ini dianggap sudah memenuhi standar kelayakan bagi para peserta dan juga official. Sementara itu, sejumlah homestay juga saat ini telah bersiap untuk menyambut para wisatawan yang berkunjung ke Bali G saat Formula One H2O diselenggarakan. Panitia mengatakan untuk mengantisipasi tingginya permintaan sarana hotel sebagai tempat menginap beberapa kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Toba yang juga masih berada di kawasan Danau Toba seperti Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara, dan Samosir akan menjadi pilihan wisatawan untuk menginap. Sementara itu, masyarakat di Bali G juga sangat bersedia jika rumah mereka dijadikan sebagai tempat menampung para wisatawan yang akan memadati Bali G selama berlangsungnya Formula One F1 H2O. Demi kelancaran keberlangsungan Formula One H2O, Powerboat semua pihak siap berkoordinasi agar perhelatan berkelas dunia ini bisa sukses. Sementara itu pemirsa, Formula F1 H2O Superboat 2023 di Danau Toba memberikan semangat baru bagi pelaku UMKM di kawasan Danau Toba untuk dapat bangkit karena diperkirakan dikunjungi puluhan ribu wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain karena keindahan danaunya yang menjadi magnet bagi wisatawan, perhelatan akbar bertaraf internasional ini akan menjadikan Danau Toba khususnya di Bali G, Kabupaten Toba akan menambah semangat para wisatawan untuk datang menyaksikan sirkuit air yang diikuti Formula One Superboat terbaik dunia. Momen tersebut tidak disia-siakan para pelaku UMKM di kawasan Danau Toba untuk memperkenalkan hasil karyanya kepada para pengunjung sehingga dijadikan sebagai buah tangan tanda berkunjung ke sirkuit air bertaraf internasional. Saat ini pelaku UMKM mulai menyiapkan berbagai jenis buah tangan seperti ulos Toba, pakaian jadi bermotif ornamen Batak, tas, dompet, dan aneka aksesoris yang bertuliskan Danau Toba.
pelaku UMKM kuliner juga saat ini sudah mulai berbenah untuk menyambut para wisatawan yang akan mencoba aneka makanan hasil olahan masyarakat lokal dan pelaku UMKM. Untuk menarik minat para pengunjung agar pembeli produk UMKM, para pelakunya tidak hanya membenahi tempat meningkatkan kualitas produk dan kemasannya. Momen Formula One H2O ini, Superboat ini sangat menjadi harapan bagi pelaku pariwisata untuk kembali bergeliat sehingga tulang punggung perekonomian daerah semakin meningkat. Sejalan dengan target panitia melalui ajang Formula One Superboat yang diselenggarakan menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Ya, pemirsa, Dinas PUPR Kabupaten Serdang Bedagai pada akhir tahun Desember 2022 telah membangun 6 pintu klep berdiameter besar di bantaran Sungai Rampah. Harapan masyarakat kiranya pintu klep tersebut dapat meminimalisir dampak banjir di Seirampah. Mengantisipasi dampak banjir yang setiap tahunnya melanda Kecamatan Seirampah, Dinas PUPR terus melakukan upaya pencegahan dan antisipasi dampaknya. Di akhir bulan Desember 2022 yang lalu telah membangun 6 pintu klep besi berdiameter besar telah dibangun di bantaran Sungai Seirampah. Tentunya langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak banjir bagi masyarakat. Poniman, salah satu masyarakat yang terdampak banjir setiap tahunnya mengatakan, pembangunan pintu klep tersebut saat ini belum tentu mampu mengantisipasi dampak banjir karena posisi saat ini tidak dalam banjir. Namun Poniman berharap pintu klep tersebut dapat bermanfaat untuk menghalau banjir. Namun pintu klep tersebut dapat dibuka jika diperlukan air dan dapat ditutup jika air di Sungai Rampah naik. Sementara Poniman juga beranggapan dampak banjir di Seirampah banyak disebabkan air kiriman besar dari hulu, termasuk juga banyak tanggul-tanggul yang pecah, membuat air langsung besar masuk ke Sungai Seirampah. Bisa kan klep itu bermanfaat, bisa dibuka tutup, dijamin kalau ditutup nggak masuk air itu ke dalam rumah masyarakat. Nanti banjir, beteng-beteng banyak yang pecah, jadi air itu dari sungai ujung sana seperti Sungai Blutu pokoknya itu larinya kemari. Berharap supaya kami dusun ini jangan kebanjiran habis. Kepala Dinas PUPR Johan Sinaga mengatakan upaya PUPR saat ini melakukan normalisasi dan pengerukan Sungai Seirampah dan pembangunan pintu klep sebanyak 6 buah dilakukan di bantaran Sungai Seirampah. Pemirsa, sebanyak 1.930 calon anggota PPS Kabupaten Serdang Bedagai pada Jumat 13 Januari 2023 telah selesai melaksanakan ujian CAT di SMK 1 Dolok Masihul. Pada tanggal 18 Januari akan dilakukan pengumuman hasil dan selanjutnya dilakukan tes wawancara. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Ardiansah Hasibuan saat peninjauan kegiatan proses ujian CAT pada hari terakhir di SMK 1 Dolok Masihul. Proses CAT ini telah berlangsung dari mulai tanggal 9 Januari sampai 13 Januari 2023. Ardiansah mengatakan dalam proses CAT terhadap calon PPS tersebut berjalan dengan baik dan lancar, di mana ujian tersebut dibagi dalam 4 sesi setiap harinya. Dan sampai hari terakhir ini KPU Serdang Bedagai telah menerima hasil CAT tersebut. Dan selanjutnya akan dilakukan perengkingan juara. Dan di tanggal 18 Januari akan dilakukan pengumuman hasil ujian CAT dan diteruskan dengan tes wawancara dari tanggal 18 sampai 20 Januari 2023 akan datang. KPU Serdang Bedagai akan mengambil 3 anggota PPS setiap desa dan nantinya anggota PPS akan secara langsung dilantik pada tanggal 24 Januari 2023 nantinya. Hari terakhir pelaksanaan ujian CAT bagi PPS 13 Januari 2023 yang diikuti sebanyak 1.930 calon anggota PPS yang lulus ujian tertulis sebanyak 3 kali kebutuhan dari yang kita butuhkan di setiap desa, akan mengikuti seleksi wawancara yang akan berlangsung pada tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2023. Setelah itu kita akan tetapkan dan akan kita lantik 3 anggota PPS dari setiap desa sebanyak
sebanyak 3 orang dan pada tanggal 24 Januari 2023. Pemirsa, 2 orang lansia bernama Wagini dan Karsiman sudah 3 hari terlantar di Desa Marendal, 1 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. 2 orang ini dalam kondisi sakit dan tidak memiliki identitas. 2 lansia terlantar di Desa Marendal 1 dijumpai warga dalam kondisi sakit dan sangat memprihatinkan. Kedua lansia ini diduga pasangan suami istri yang sudah beberapa hari di Desa Marendal 1 terlantar dan tidak ingat arah pulang ke rumah. Menurut Kepala Desa Marendal 1, Ardianto mengatakan, sudah 3 hari 2 lansia ini ditemukan oleh warga terlantar dan dalam kondisi sakit. Kemudian warga melaporkannya pada Kepala Desa dan ditindaklanjuti. Setelah diperiksa, kedua lansia terlantar ini ternyata tidak memiliki identitas yang jelas. Untuk mengetahui identitas 2 lansia ini, Kepala Desa membawanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Lubuk Pakam. Namun setelah dicek ternyata data kedua lansia ini nihil. Adanya laporan warga tentang adanya 2 orang lansia yang terlantar di Desa Marendal 1. Kami dan saya sebagai kepala desa langsung merespon, menindaklanjuti dan melakukan pendataan. Kemudian besok harinya saya sekarang ini bawa ke Dinas Dukcapil untuk mengetahui apakah kedua orang tua ini terdaftar di desa lain atau tidak, ataupun belum terregistrasi di Kabupaten Deli Serdang. Ya, rencananya kita bawa ke RPS di Jalan Dingin, di Kecamatan Dingin. Karena status kependudukannya tidak ada, maka Kepala Dinas Disdukcapil berkoordinasi dengan Dinas Sosial Deli Serdang agar dapat ditindaklanjuti. Menurut Kasih Sosial Marisis Uli Bedasari Sinaga mengatakan, untuk sementara waktu kedua lansia tersebut dirawat di rumah singgah di Dusun Kediri, Kecamatan Beringin, Deli Serdang sembari menanti dijemput oleh keluarga. Saya sebagai kasih penyandang disabilitas yang telah saya lakukan mendampingi Bapak Kades untuk men-scan geometri Bapak dan Ibu yang terlantar ini dari Patumbak, biar dia bisa ada data kependudukannya di Kabupaten Deli Serdang. Ya, kalau langkah selanjutnya kedua lansia ini kami titipkan di RPS di Desa Banjarnegoro, Dusun Kediri, Kecamatan Beringin, Pak. Kepada masyarakat yang mengenal kedua lansia ini dapat mendatangi kantor Kepala Desa Marendal 1 atau langsung ke rumah singgah di Dusun Kediri, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dengan membawa dokumen yang lengkap. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama diikuti ribuan warga Kota Medan Johor pagi tadi digelar di Lapangan Sejati Pangkalan Masyhur Medan, dan Gerak Jalan Sehat dan Senam Kerukunan Umat Beragama ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia. 1, 2, 3. Gelaran Jalan Sehat dan Senam Kerukunan Umat Beragama yang diikuti berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pegawai Kemenak Sumut Medan dan pengurus FKUB Medan, serta pejabat Pemko Medan hingga pelajar, merupakan upaya Kemenak Kota Medan untuk menjaga kondusivitas Kota Medan dan hubungan baik sesama masyarakat, khususnya umat beragama. Kegiatan Jalan Sehat yang dilepas Kepala Kanwil Kemenak Sumut Haji Abdul Amri Siregar ini tidak memperlihatkan identitas agama dari para peserta. Namun Jalan Sehat berlangsung meriah karena semuanya bersatu padu di dalam keberagaman dan kerukunan umat beragama untuk Indonesia hebat. Kegiatan ini diselingi dengan melakukan deklarasi Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kota Medan agar peserta pemilu tidak menggunakan sarana rumah ibadah untuk kampanye. Kepala Kanwil Kemenak Sumut Haji Abdul Amri Siregar mengatakan kegiatan Jalan Sehat yang dibarengi dengan senam kerukunan umat beragama ini dilakukan dalam rangka Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Sedangkan esensi dari jalan sehat kerukunan umat beragama ini adalah untuk menjalin kerukunan umat beragama sesuai dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama, yaitu kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Ini merupakan agenda terakhir dari rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77 tahun 2023. Jadi ini dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia. Jalan sehat ini pertama aparat Kementerian Agama menjadi sehat, kuat, bagus melaksanakan tugas. Juga ini dirangkaikan dengan kerukunan sebagai pertanda kepada umat dan masyarakat bahwa kita dengan hidup rukun Indonesia akan menjadi hebat. Sementara Kepala Kemenak Kota Medan Haji Impun Siregar mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan upaya Kemenak Kota Medan untuk menjaga hubungan baik sesama masyarakat. Karena kebersamaan menjadi poin penting yang ditekankan dalam perayaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama sekaligus dapat menjaga umat tetap rukun. Jadi dengan sehatnya kita ini pola pikir selama ini kita di kantor, mengolah pikir kita, bekerja, intelektual kita diapai. Jadi olahraga, olah pikir, kemudian olah rasa itu sangat penting bagi setiap orang. Kerukunan ya tentu kita harapkan majelis-majelis agama hadir di sini. Karena bagaimanapun dalam rangka untuk keberhasilan daripada Indonesia hebat itu, kita masyarakat ini harus rukun. Ya, kalau dengan modal rukun, intinya cita-cita kita, kedamaian, membangun dan sebagainya akan tercapai dengan baik. Jadi kerukunan itu sangat penting, sangat mahal harganya dalam rangka untuk menuju Indonesia hebat ataupun Indonesia emas ya untuk masa yang akan datang. Kegiatan jalan sehat dan senam kerukunan umat beragama ini diakhiri dengan pembagian door prize kepada peserta berupa hadiah yang sangat menarik, diantaranya sepeda, televisi, dan kompor gas. Sementara itu pemirsa, usai melakukan jalan sehat sejauh 3 km, para peserta mengikuti senam kerukunan umat beragama sebagai salah satu upaya untuk mempererat kerukunan antar umat beragama di Kota Medan. Senam kerukunan umat beragama ini diikuti Kepala Kanwil Kemenak Sumatera Utara, Haji Abdul Amri Siregar, Kepala Kantor Kemenak Kota Medan, Haji Impun Siregar, dan pegawai Kantor Kemenak Sumut Medan, juga diikuti pejabat Pemko Medan, serta pengurus dan anggota FKUB Kota Medan, maupun umat beragama dan para pelajar. Terlihat para peserta senam mengikutinya dengan semangat karena dibimbing pelatih yang sudah berpengalaman. Senam kerukunan umat beragama ini digelar selain untuk menjaga tubuh agar tetap segar dan bugar, juga sebagai upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota Medan agar tetap kondusif. Senam kerukunan umat beragama yang diselenggarakan dalam rangka Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama ini juga menjadi salah satu upaya untuk menyatukan umat beragama di Kota Medan di dalam kegiatan kemasyarakatan tanpa membedakan agama, suku, dan ras, sehingga menjadikan Kota Medan yang sehat, damai, sejuk, dan selalu kompak. Sedangkan untuk Kementerian Agama Sumut dan Kota Medan sebagai penyelenggara kegiatan selalu menjadi inspirasi dalam menyatukan umat beragama di dalam setiap kegiatan kemasyarakatan sekaligus menjadi yang terbaik. Usai memberikan undian melalui door prize kepada peserta senam kerukunan umat beragama ini, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Medan melakukan deklarasi agar di tahun politik ini partai politik tidak menggunakan sarana agama sebagai tempat kampanye. Pemirsa, dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama, masyarakat Karo pagi tadi melaksanakan gerak jalan sekaligus meningkatkan silaturahmi dan saling menghormati dengan keberagaman. Gerak jalan kerukunan umat beragama dari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama atau Kemenak Republik Indonesia di Kabupaten Karo berlangsung hikmat. Diselenggarakan di Kabanjahe dengan peserta Kementerian Agama Karo, Polres Tanah Karo, Kodim 0205 TK, Yonif 125 Simbisa, Pemkab Karo, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh masyarakat, pemuda dan pelajar serta perwakilan seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten Karo.
Mulai dari halaman kantor Bupati Karo menuju kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo, gerak jalan santai di jalan raya menyapa dan menyatu dengan masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, meski berbeda agama, suku, ras maupun golongan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo, Mustapid MA menjelaskan, kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian Hari Amal Bakti. Telah dilakukan kegiatan amal berupa bakti sosial, donor darah dan olahraga antar umat beragama di Kabupaten Karo. Juga launching website Kementerian Agama Kabupaten Karo dengan hubungan masyarakat. Dengan dukungan semua elemen dan forum kerukunan umat beragama, hubungan antar umat beragama di Kabupaten Karo berjalan harmonis dan juga kondusif. Keragaman adat istiadat dan kekerabatan Merga Silima terjalin dengan baik. Kesuksesan diselenggarakannya kegiatan ini juga dapat dijadikan indikator bahwa kerukunan umat beragama di Kabupaten Karo benar-benar terpelihara. Salah seorang peserta, Satuni, mengatakan, selama ini di Kabupaten Karo hubungan antar umat beragama terjalin sangat baik. Diharapkan kegiatan serupa dapat dibuat lebih besar lagi dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dan anak-anak sekolah untuk memupuk toleransi antar umat beragama. Kegiatan gerak jalan kerukunan atau jalan santai kerukunan Kementerian Agama ini dalam rangka Hari Ulang Tahun atau Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77. Ini bagian dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan dari mulai kegiatan. Sementara itu pemirsa, klub Karo United FC berharap agar PSSI mengkaji ulang pemberhentian Liga 2 yang baru saja bergulir. Pasca rapat Komite Eksekutif PSSI yang memutuskan Liga 2 dihentikan, Karo United FC meminta PSSI untuk mengkaji kembali keputusan tersebut. Karo United FC mengaku siap jika Liga 2 dijalankan dengan berbagai sistem. Klub asal Tanah Karo ini kecewa dengan hasil rapat Komite Eksekutif PSSI yang memutuskan Liga 2 dihentikan. Karo United FC yang berada di posisi kedua klasemen sementara sangat dirugikan jika Liga dihentikan, mengingat sejumlah persiapan sudah dilakukan. Sejak tragedi Kanjuruhan, Karo United tetap rutin menggelar latihan meski Liga belum berjalan. Manajer Karo United FC, Yosefin Sembiri, mengatakan diberhentikannya Liga 2, timnya mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial. Selain itu, klubnya juga meminta kepada PSSI untuk mengkaji ulang keputusan pemberhentian Liga yang belum selesai. Karo United FC juga siap jika Liga digulir dengan berbagai sistem, baik itu sistem bubble atau sentralisasi tanpa penonton maupun ditunda. Karo United FC juga berharap Liga 2 bisa digulirkan kembali mengingat Liga belum selesai, bahkan putaran pertama juga belum selesai. Selain itu, penghentian Liga juga dinilai bisa membunuh mimpi generasi sepak bola Indonesia mengingat Liga 2 dan Liga 3 merupakan liga pembinaan bagi calon pemain profesional. Ya mungkin di tahap awal saya harus sampaikan dulu ya, keputusan yang disampaikan PSSI terhadap penghentian Liga 2 itu buat kita itu cukup mengecewakan. Karena sebenarnya dari awal kita tetap meminta Liga 2 digulirkan kembali. Dengan sistem apapun kita akan mengikuti apa yang menjadi keputusan PSSI. Nah terkait putusan ini ya buat kita gimana ya, kenapa harus dihentikan gitu. Sementara kita juga menawarkan ada beberapa opsi. Pertama, ya kalau diadakan dengan sistem bubble atau sentralisasi juga kita ikut, tanpa penonton juga kita ikut. Kemudian jika ditunda juga tidak ada masalah, yang penting Liga 2 2022-2023 tetap digulirkan. Artinya kami dari Karo United sebenarnya dalam hal ini sangat berharap Liga 2 tetap dilanjutkan. Pemirsa, jaksa selaku penuntut umum adalah pengendali yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan. Di dalam pelaksanaan tugas, jaksa dituntut agar profesional, berdedikasi serta bijaksana dengan mengedepankan hati nurani dalam menentukan dan mengambil suatu keputusan. Sejalan dengan program Jaksa Agung Republik Indonesia yang sedang gencar-gencarnya mengedepankan penerapan hukum berdasarkan pendekatan hati nurani, penerapan hukum dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah merupakan suatu bentuk diskresi penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Penerapan hukum berdasarkan restoratif justice dengan pendekatan hati nurani sangat relevan dengan subtema perayaan Natal Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara malam tadi di Medan, yakni dengan sukacita Natal,
Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai institusi penegak hukum akan mengedepankan hati nurani untuk mewujudkan keadilan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut dalam sambutan tertulisnya dibacakan Asisten Tindak Pidana Militer Kolonel Makmur Surubakti mengatakan, dengan penerapan hukum berdasarkan pendekatan hati nurani akan membuat institusi kejaksaan semakin dikenal, dicintai, dan dipercaya oleh masyarakat. Perayaan Natal ini ya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara lebih baik, dapat meningkatkan kinerjanya di dalam tahun 2023 ini. Jadi untuk target ini kita udah berapa kali sudah mendapatkan penghargaan. Kedepannya kita akan meningkatkan target-target yang telah kita capai selama ini. Pesannya ya untuk seluruh warga Adiaksa supaya lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik. Perayaan Natal bersama keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diawali barisan prosesi, penyalaan lilin, votum, dan liturgi dengan menampilkan ragam bahasa dari Sumatera Utara, bahasa Jawa, Dayak, Bali, Palembang, dan bahasa Papua. Ketua Panitia Natal Mei Abeto Harap mengatakan sebelum perayaan Natal, keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melaksanakan bakti sosial Natal dengan mengunjungi panti asuhan, pemberian sembako, dan bekerja sama dengan PMI Kota Medan melaksanakan donor darah. Berkesempatan untuk merayakan perayaan Natal yang memang pada 2 tahun terakhir ini perayaan itu dilaksanakan secara daring ya. Oleh karena itu ini kali pertama setelah kita melewati masa pandemik, sehingga ini menjadi momentum bagi kita semua untuk merayakan perayaan Natal kedatangan Tuhan Yesus Kristus di tanggal 25 Desember bagi umat Adiaksa seluruh jajaran di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk bersama-sama memuliakan, memuji nama Tuhan, dan pada saat ini juga tentu menjadi bagian daripada kita sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas di tahun 2023. Kita dengan semangat baru, dengan tahun yang baru juga, kita memberikan sumbangsih umat Kristiani di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tentunya dalam rangka untuk pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini. Pendeta Doli H. Gultom dalam khotbah Natal mengatakan, melalui sukacita Natal, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai institusi penegak hukum mengedepankan hati nurani untuk mewujudkan keadilan dengan menegakkan wibawa dan tidak berkompromi dengan dosa. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pengajian yang dihadiri para anggota Dharma Wanita instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta lainnya. Anggota DWP Provinsi Sumatera Utara yang mengikuti pengajian kemarin di Medan berasal dari berbagai instansi. Pengajian DWP Provinsi Sumatera Utara ini adalah pengajian rutin bulanan atau pengajian yang pertama dilaksanakan pada tahun 2023. Di antara pengurus DWP Sumut yang hadir adalah penasihat DWP Sumut, Nyonya Nawal Lubis Edi Rahmayadi. Selain itu juga hadir Ketua DWP Sumut, Dian Arif Estri Nugroho. Pada pengajian ini juga hadir anggota DWP Setda Prof Sumut termasuk para anggota DWP instansi vertikal. Pengajian rutin bulanan DWP Sumut ini juga dilaksanakan secara virtual yang diikuti para anggota DWP Sumut yang ada di daerah kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara. Pada pengajian ini mengambil tema yang dipilih adalah muhasabah diri untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Sementara sebagai penceramah adalah Ustazah Haja Yusra Jalil mengajak pada jemaah agar di era teknologi canggih saat ini keluarga harus dibentengi dengan ajaran agama termasuk keberadaan anak-anak dalam keluarga. Begitu juga dalam mendidik anak dalam keluarga harus menghindari kekerasan dan mengutamakan dengan kasih sayang sehingga anak-anak dalam keluarga memperoleh bimbingan yang baik dari orang tua, terutama oleh bapak sebagai pilar dalam kehidupan keluarga. Pada akhir pengajian rutin bulanan DWP Sumut ini diisi dengan sesi tanya jawab baik oleh anggota DWP Pemprov Sumut yang hadir maupun yang mengikuti secara virtual. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Tikus termasuk hama yang paling sering dijumpai. Karena termasuk hama sehingga kehadiran tikus terutama di area persawahan tidak diharapkan. Tikus bisa merusak dan memakan tanaman yang ada di persawahan warga hingga membuat gagal panen.
Salah satu upaya para petani mengatasi hama tikus di Desa Simpang Sigura-gura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dengan menggunakan ubi kayu dengan racun tikus. Ubi kayu ini terlebih dahulu dimasak dengan air kelapa hingga matang dengan perbandingan 1 kg ubi kayu dengan 1 liter air kelapa yang nantinya dijadikan racun tikus yang alami tanpa menggunakan zat kimia. Selanjutnya ubi kayu yang telah dimasak dengan air kelapa ini ditebar di area persawahan agar tikus dapat memakannya. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan Porsea Dinas Pertanian Toba, Maya Siaan mengatakan sebelumnya pihaknya telah melakukan penyuluhan terhadap warga desa Sigura-gura untuk menggunakan bahan alami yaitu ubi kayu yang dimasak dengan air kelapa sebagai racun tikus. Sebab menggunakan racun tikus kimia perlu kehati-hatian. Untuk itu agar lebih aman kita bisa meracik racun untuk tikus dengan menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar lingkungan kita dengan bahan alami yakni ubi kayu dan air kelapa. Hasilnya pengganggu atau tikus tersebut kemungkinan besar jika dimakan racun tersebut dia akan meninggal tetapi tidak langsung mati di tempat saat dimakan, melainkan setelah dimakan dia akan berkurangnya nafsu makannya dan kemudian semakin lemas dan akan mati. Kepala Desa Sigura-gura Sawal Manurung mengatakan warganya saat ini memanfaatkan ubi kayu dan air kelapa untuk dijadikan racun pembasmi tikus. Ramuan pengusir hama tikus yang terdiri dari ubi kayu ini direbus dengan air kelapa dan jika tikus meminum atau memakannya, tikus akan kehilangan nafsu makan dan beberapa hari kemudian akan mati. Resep yang sederhana ini dapat dicoba dengan harapan tikus yang ada di persawahan warga nantinya dapat dikendalikan dan hasil panen akan lebih baik lagi. Hal ini baru pertama kalinya dilakukan di Desa Sigura-gura dan kemungkinan akan dilanjutkan untuk setiap tahunnya demi mengendalikan populasi hama tikus di daerah persawahan milik masyarakat khususnya di Desa Simpang Sigura-gura. Kepada desa kami, maka itu kami laksanakan. Mudah-mudahan dapat mengurangi populasi perkembangbiakan daripada tikus yang ada di wilayah Desa Simpang Sigura-gura yang telah menggagat atau memakan padi sawah kami. Ya, pemirsa, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah penghasil kopi dengan kualitas terbaik di Sumatera Utara. Melalui kemitraan serta pembinaan dan pengembangan beragam jenis kopi berkualitas yang dapat tumbuh dengan baik dalam kondisi cuaca dan suhu yang memadai. Seperti halnya dengan warga tani yang bergabung dalam Asosiasi Petani Kopi Siharbangan di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, melalui kerjasama dengan pelaku industri kopi serta pembinaan dari Dinas Pertanian Tapanuli Utara. Saat ini telah dikembangkan program pembibitan kopi Arabica atau Komasti, yakni komposit Andum Sari 3. Demikian juga seperti di Demplot percontohan, bibit kopi Siharbangan bekerja sama dengan salah satu industri kopi yakni Starbucks Coffee. Saat ini puluhan ribu bibit kopi unggul telah disiapkan dalam rangka pengembangan pertanian kopi. Selain untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh para petani dengan pembinaan serta juga permodalan melalui hal tersebut, sangat diharapkan ke depannya dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian kopi di Tapanuli Utara. Melalui hal tersebut, petani kopi yang bergabung dalam Asosiasi Petani Kopi Siharbangan ini dimaksudkan untuk tumbuh dikembangkan agar petani kopi tersebut ke depannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga mengingat di daerah ini secara keseluruhan jumlah rumah tangganya memiliki usaha tani kopi serta lahan yang sangat strategis untuk pertanaman kopi. Nah, di sini kami adakan pembibitan ini adalah untuk keperluan masyarakat ini. Kami secara khusus di kecamatan bahkan sampai kabupaten untuk masyarakat yang mau menanam dan perhatian mereka, yaitu mendukung semua program kami di asosiasi. Untuk pengembangan kopi Arabica seperti halnya di kawasan Tobak,
Siharbangan yang saat ini sebagian dikelola oleh warga. Kedepannya sangat diharapkan para petani kopi dapat menerapkan pengetahuan dalam budidaya kopi untuk meningkatkan kualitas kopi yang dihasilkan dapat menjadi lokal champion dan menjadi contoh bagi petani lainnya. Sementara itu dengan adanya pendampingan dan penyuluhan dari penyuluh pertanian lapangan terhadap kelompok tani dan anggotanya, serta dengan dukungan pihak lainnya. Jadi rencana kami ke depan bahwa pertanaman kopi di Desa Dolok Seribu harus dilestarikan. Karena petani kopi dan juga kami sebagai penyuluh di sini dalam perhitungkan pengeluaran untuk kopi tidak seberapa dibandingkan dengan biaya pengolahan tanaman-tanaman lainnya. Sementara itu, pemirsa, petani di Desa Nagatimbul, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang menggelar tradisi jamu tanah atau doa bersama yang diikuti warga dan tokoh agama sepekan sebelum menanam benih padi. Jamu tanah atau doa bersama ini dilakukan untuk bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar musim tanam padi ini terhindar dari berbagai kendala seperti hama sehingga hasilnya berlimpah. Selain itu, kendala yang dirasakan para petani ini adalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan harga pupuk non-subsidi yang melambung tinggi, ditambah lagi faktor cuaca juga menjadi kendala berkurangnya hasil panen petani. Untuk ini, pada musim tanam tahap kedua tahun ini, sepekan sebelum dilakukan penanaman padi, para petani bersama pemerintah Desa Nagatimbul melakukan gelar jamu tanah atau doa bersama untuk meningkatkan hasil panen. Setelah melakukan doa bersama, seluruh petani dan warga makan bersama di hamparan sawah yang luasnya lebih kurang 720 hektar. Kepala Desa Nagatimbul Trimo mengatakan kegiatan jamu tanah ini rutin dilakukan pada setiap musim tanam tiba dengan harapan dapat menghasilkan tanaman yang maksimal. Untuk itu, para petani agar dapat berkoordinasi dengan petugas penyuluh pertanian dan pemerintah desa untuk mengikuti aturan dan pola tanam agar terhindar dari serangan hama serta meningkatnya hasil panen. Untuk mohon doa lah pada Yang Kuasa, mudah-mudahan adanya jamu tanah ini hasil kami akan melimpah ruah. Harapan ke depan para petani yang ada di Desa Nagatimbul ini bekerja sama dengan pemerintahan desa dan sama-sama bekerja untuk meningkatkan produktivitas petani yang ada di Desa Nagatimbul. Para petani berharap panen pada kali ini lebih meningkat dibandingkan dengan panen sebelumnya dan pemerintah memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Pemirsa, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki banyak warisan budaya. Salah satunya adalah permainan tradisional Margala yang umumnya dimainkan oleh anak-anak ataupun remaja. Saat ini permainan tersebut sudah jarang ditemui dan perlu untuk dilestarikan. Permainan tradisional Margala merupakan salah satu jenis permainan olahraga tradisional yang umumnya dimainkan oleh dua kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang pemain. Dalam permainan Margala ini, setiap pemain harus bisa mempertahankan dan membaca arah gerak lawannya. Selain itu, pada permainan Margala ini membutuhkan kegesitan dan kelihayan setiap pemain, karena dalam permainan ini jika pemain tersentuh oleh lawan maka dinyatakan kalah. Permainan tradisional ini merupakan salah satu permainan dan hiburan bagi para raja Batak terdahulu, di mana saat itu permainan ini dimainkan saat rondang bulan atau ketika bulan terang di malam hari. Selain itu, pada setiap permainan para pemain harus memiliki kekompakan dan interaksi komunikasi dalam permainan sangat dibutuhkan. Permainan tradisional ini sangat mudah untuk dimainkan dan tidak memerlukan peralatan yang sulit. Untuk dapat memainkannya, para pemain dapat membuatnya di atas tanah atau lapangan dengan membuat bentuk 3 garis horizontal dan 3 garis vertikal yang membentuk 4 kotak. Kotak di dalam garis tersebut merupakan arena dari permainan. Jika dilihat lebih jauh, keunikan dalam permainan Margala ini ada kemiripan dengan cabang olahraga kabadi yang pernah dipertandingkan di ajang Asian Games pada tahun 2018 silam. Yang masih sangat asing bagi masyarakat Indonesia, tentunya mengingat hal ini permainan Margala harus tetap dilestarikan masyarakat Toba. Dalam hal ini, komunitas olahraga tradisional yang ada di Tapanuli Utara terus mendorong permainan ini untuk tetap lestari dan dikenal serta patut dilestarikan terutama kepada para generasi muda di tengah beragamnya permainan game online dan game offline saat ini. Kami komunitas olahraga tradisional Kabupaten Tapanuli Utara
bertekad menggali kembali dan menggalakkan kembali olahraga tradisional melalui olahraga Parcalekat dan Margala. Dan kami juga akan tetap berusaha untuk menggalakkan kembali olahraga tradisional yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Pemirsa, sisingaan dan tari jaipong merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan keberadaannya. Tradisi ini merupakan pertunjukan seni anak laki-laki yang akan dikhitan. Sisingaan dan tari jaipong merupakan warisan leluhur warga Sunda yang saat ini dilestarikan oleh paguyuban warga Sunda Labuan Batu Utara. Paguyuban ini merupakan perkumpulan dari warga Sunda yang merantau ke Sumatera. Sisingaan akan dipertunjukkan jika anak laki-laki dari masyarakat Sunda yang akan dikhitankan. Anak yang akan dikhitankan dinaikkan ke punggung singa dengan tujuan agar si anak menjadi tangguh dan gagah seperti singa. Ketua PWS Gunawan Atmaja menyampaikan bahwa singaan ini merupakan warisan nenek moyang dan pegelaran ini dilaksanakan pada saat khitanan anak laki-laki yang dinaikkan ke punggung singa kemudian diarak keliling kampung dengan menggunakan sisingaan. Tradisi ini untuk menggambarkan kepada seluruh masyarakat bahwa anak lelaki tersebut sudah akhir balik. Kesenian ini tetap dilestarikan oleh warga Sunda meskipun di perantauan seperti di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kalau kita berharap banyaklah ke pemerintah ya, dukungan dari pemerintah. Masalahnya ini kita kan terutama kan alatnya kan termasuk mahal ini. Ini kan belum lagi cukup semua kan. Tapi merintis lagi kita. Tapi kita berharap karena ini masih dalam situasi apa. Memang pemerintah udah ada juga iming-iming sama kita dan kita membantu kita nanti ke depannya kan gitu Pak. Pertunjukan sisingaan yang dilakukan oleh paguyuban warga Sunda mendapat sambutan dari pengunjung. Terlihat para pengunjung merogoh kocek untuk menyaweran. Tradisi singaan ditutup dengan tarian jaipongan yang ditampilkan paguyuban dari keturunan warga Sunda. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen Lintas Andalas. Pemirsa, diduga asal jadi tiang penyangga jembatan poros senilai 15 miliar di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki, ambruk. Ambruknya tiang penyangga jembatan poros Mukti Jaya, Kecamatan Air Sugihan senilai 15 miliar lebih. Tahun anggaran 2021 dan 2022 yang bersumber dari APBD Kabupaten Oki dapat membahayakan siapa saja yang melintas. Ambruknya tiang penyangga jembatan tersebut menimbulkan banyak tanya, terutama terkait kualitas pembangunan jembatan. Hasil audit BPK Republik Indonesia menyatakan bahwa proyek jembatan poros Mukti Jaya tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan jembatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Pegiat anti korupsi mendesak Kejari Oki menindaklanjuti indikasi kerugian negara. Mereka mempertanyakan seharusnya ada 8 tiang pancang, sementara yang ada hanya 4 tiang. Musram sudah menjalankan aksi damai, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait pembangunan jembatan yang ambruk di Kecamatan Mukti ya, kalau nggak salah Mukti ya, Sugihan. Pembangunan jembatan poros Mukti Jaya itu 15 miliar. Itu banyak sekali penyimpangan yang ada di jembatan itu. Ya, untuk tahap pertama 13 miliar itu ambruk. Dilanjutkan dengan pembangunan lagi 2 miliar itu. Hasil temuan yang kami dapat dari BPK juga itu kan, itu semestinya 8 tiang pancang, tapi itu 4 tiang pancang. Proyek pembangunan jembatan poros itu telah diserah terimakan dari penyedia kepada Dinas PUPR Oki. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemirsa, keseragaman pakaian dapat melindungi perilaku perundungan di sekolah. Sebanyak 107 siswa di SMP Negeri 1 Kikim Tengah Kabupaten Lahat menerima bantuan seragam sekolah dari Dinas Pendidikan Lahat.
Dikatakan Jamie Darwin, Kepala SMP Negeri 1 Kikim Tengah, bantuan ini diberikan kepada siswa kelas 7. Agar dalam pelaksanaan proses belajar di sekolah tidak ada perbedaan pakaian antar murid. Selain itu, siswa yang tidak mampu membeli seragam sangat terbantu dan tidak memakai seragam yang kusam saat berada di sekolah. Dibagikan terdiri dari 107 seragam, 52 orang untuk laki-laki, 55 orang untuk perempuan, dan alhamdulillah tadi diwakili oleh dari beberapa wali murid sudah kita bagikan. Berguna menambah semangat lagi bagi siswa-siswi untuk belajar, dan insya Allah Bapak Bupati akan terus mendukung kita untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Lahad. Sementara itu dikatakan Retno Pilton, wali murid penerima seragam, hendaknya bantuan ini juga diberikan kepada siswa kelas 11 dan 12, sehingga semua siswa dapat menikmati seragam yang layak pakai. Yang jelas saya sangat berterima kasih atas bantuan ini, karena yang jelas itu kami tidak membeli baju seragam lagi, karena bantuan ini kami bersyukur sekali dengan adanya bantuan ini, terutama untuk SMP Negeri 1 Kikim Tengah. Ya, mudah-mudahan yang temannya transportasi banyak kemungkinan ya, kalau kita tolong sama Bapak Bupati, mudah-mudahan kan ada bantuan lagi. Rivaldo Putrawansah, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.